Masih bersama Bos Gendeng. Semoga tetap semangat, tetap gendeng. Nah, malam ini guys, aku akan membagikan sebuah ilmu atau sebuah pencerahan guys. Bagaimana kamu semua bisa membedakan antara pedagang dan pengusaha guys. Jadi pedagang dan pengusaha itu tidak ada yang salah. Pengusaha asalnya dari pedagang, pedagang naik jadi pengusaha, itu tingkatan guys. Ibarat sekolah itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, jadi ada tahap-tahapannya. Kalau kita dari pedagang, kita harus naik satu tingkat ke pengusaha. Bagaimana caranya kita naik? Itu sebenarnya sangat mudah guys. Kita harus tahu sifat-sifat pedagang dan sifat-sifat pengusaha. Kalau sifat pedagang itu rata-rata dia berwirausaha hanya untuk mencari keuntungan. Jadi dia berwirausaha hanya untuk mencari laba, mencari keuntungan, mencari laba. Sedangkan pengusaha dia menjadi pengusaha itu untuk membangun investasi guys. Jadi disitulah bedanya pengusaha dan pedagang. Pedagang bekerja hanya untuk mencari untung laba kehidupan sehari-hari. Kalau pedagang kalau pengusaha dia akan berusaha untuk mendapatkan investasi jangka panjang guys. Jadi maksudnya investasi jangka panjang gini, dia itu berusaha bukan untuk dirinya sendiri, bukan semata-mata cari uang, tapi untuk membangun sebuah kerajaan, membangun sebuah bangunan, membangun sebuah pondasi. Dari awalnya dia menjadi pedagang, pengusaha, dia membangun pondasi dan membangun sebuah kerajaan, bangunan usahanya. Jadi yang dipikirkan bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bahkan seumur hidupnya, bahkan berkelanjutan sampai anak cucunya. Itu sebuah usaha, sebuah pengusaha berpikir seperti itu. Jadi dia membangun investasi jangka panjang. Kalau pedagang yang rata-rata saya diamati itu adalah dia bekerja hanya untuk mencari nafkah, mencari uang, dan untuk mencari kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk besok, hari ini cari besok habis, besok cari besoknya habis. Nah, itu sifat atau ciri-ciri pedagang dan pengusaha. Bagaimana kamu satu tingkat di atas ingin naik jadi level jadi pengusaha, itu sebenarnya sangat mudah guys. Jadi kita bangun investasi amanah guys. Dalam artian investasi amanah itu kita bangun kepercayaan. Kamu punya supplier, kamu punya bos, kamu punya produsen, pabrik yang menyediakan barang buat kamu berdagang. Nah, disitulah kamu harus menjadi orang yang konsisten. Katakanlah kamu dari produsen kamu atau supplier kamu, biasanya kamu belanja ke situ rutin guys, belanjalah ke situ dengan loyal. Katakanlah seperti ini. Yang penting kamu mendapatkan logis keuntungan, income masuk, dan kamu mendapatkan profitnya yang jelas. Beda lagi kalau kamu tidak dapat keuntungan, kamu bisa lari ke supplier yang lain. Kecuali kalau kamu mendapatkan win-win, dia untung kamu untung, itu berarti kamu harus konsisten. Konsisten itu sangat penting untuk membangun sebuah kepercayaan dari supplier, dari bos kamu, dari produsen kamu yang menyediakan barang untuk kamu berdagang. Itu kamu harus konsisten. Karena apa? Konsisten itu salah satu investasi dari kamu berdagang menjadi pengusaha guys. Kamu berdagang hari ini, kamu omsetnya cuma 10 juta lah katakanlah 1 bulan, karena kamu berjualan sendiri. Karena kamu cuma 10 juta, kamu akan mendapatkan harga yang kurang lebih masih selisih lah dengan omset kamu yang terus naik. Katakanlah kamu bisa katakanlah langsung booking, aku bisa dengan partai segini 100 juta, katakanlah aku dapat diskon berapa. Itu nanti akan ada kalkulasi dan keuntungan dan bedanya guys. Nah, disitulah ibarat kita sekolah itu step by step. Tidak mungkin kamu akan mendapatkan yang enak. Harus berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Seperti lagunya Roma Irama, berakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah baru kemudian bersenang-senang. Yang bener guys.
Jadi dalam berakit-rakit itu kamu harus tahan godaan, guys. Tahan godaan karena apa? Di setiap pebisnis itu pasti ada godaan. Kita membangun investasi jangka panjang, tapi karena ada godaan, katakanlah suatu saat ada kompetitor suppliermu atau kompetitor pabrikmu memberikan harga diskon dan semuanya, itu mungkin akan untung bagi kamu, tapi bisakah dia seloyal orang yang sebelumnya? Nah, disitulah pertanyaannya. Kalau saya, pengalaman saya, guys, kita harus konsisten dan stabil. Selagi mereka memberikan kapasitas yang terbaik buat kita, kita harus memberikan yang terbaik juga buat mereka. Nah, disitulah kamu nanti akan membangun kerajaan bisnis kamu dari bawah. Karena apa? Bisnis itu kalau orang yang tidak tahu melulu tentang modal, dan modal, kamu akan bingung. Aku mau pinjam bank, aku mau menjual mobil, aku mau jual sawah, aku mau jual motor, aku mau jual istri. Nah, jangan yang terakhir ya. Nah, yang penting itu. Jadi bisnis tidak melulu tentang jual menjual untuk menghasilkan modal dan kita bisa berbisnis. Tapi gimana kita bisnis tanpa modal? Itu caranya investasi kepercayaan. Kamu harus loyalitas kepada atasan kamu, supplier kamu, pabrik kamu, dan semuanya. Maka kucuran investasi akan datang dari mereka. Tanpa kamu harus mencari bunga bank, tanpa kamu harus susah payah, dan tanpa kamu harus mengurangi aset-aset yang sudah kamu dapat. Nah, itu sangat penting. Jadi apa, guys? Kamu harus loyalitas kepada supplier kamu, kepada bos kamu, kepada atasan kamu, kepada pabrik kamu yang menyediakan barang kamu. Niscaya kamu akan mendapatkan aliran barang tanpa kamu harus mengeluarkan modal. Dan itu sudah saya alami, guys. Saya dikasih 10 juta, saya amanah. Dikasih 100 juta, saya amanah. Dikasih setengah M, saya amanah. Dikasih 1 M, saya amanah. Putar terus. Nah, tanpa modal kita bisa muter. Yang penting jangan terlena, guys. Karena apa? Terlena itu sangat berbahaya. Jika kita sudah mengenal namanya terlena, uang banyak, harta, tahta, wanita, itu sangat menjadi tolak untuk kita menuju kehancuran, guys. Jadi pesan saya, jangan mudah terlena. Kalau kita punya uang banyak, itu jangan mudah terlena, guys. Seperti bos gendeng ini, kalau setiap hari harus bawa uang, guys. Tapi uangnya itu enggak buat gitu-gitu, guys. Kita itu kalau kita bicara tentang uang, kita itu setiap hari pegang uang, guys. Bukan kita tidak pernah pegang uang, tapi ini ingat, guys, ini racun, guys. Jadi uang ini racun, uang ini sangat berbahaya, guys. Jadi uang ini racun, guys. Ini bukan uang saya, guys, ini uang pabrik, ini uang investor. Ingatlah, kalau kamu ingat ini uang pabrik, ini uang investor, ini uang orang-orang yang ngasih kamu modal, kamu bakal selamat, guys. Tapi kalau kamu berfoya-foya, kamu gunakan ini untuk mencari wanita, mencari hiburan, bahkan mencari istri lagi, kamu nggak bakal lama, guys, pegang uang kayak gini, guys. Nah, itulah pesan dari bos gendeng. Jadi uang ini racun, guys. Jadi ibarat uang racun, jangan pernah kamu menganggap ini uang milik kamu, guys. Ini uang milik investor, guys. Ingat, guys, kalau kamu ingat ini uang milik investor, kamu nggak akan pernah merasakan kegagalan, guys. Nah, itu satu. Yang kedua, guys, kalau kamu berdagang, itu kamu harus punya mental untuk maju step by step. Jadi caranya maju ya seperti itu tadi lagi. Investasi kepercayaan, amanah, stabil dalam konsistensi kamu berbelanja. Jangan kamu lenca-lence. Kamu belanja ke bos gendeng, besok kamu kemana belanja lagi ke grosir A, grosir B. Kalau bos gendeng tahu, ya kamu cuma dilihatin aja dan dipikir, oh berarti anak ini seperti ini, berarti anak ini seperti ini. Saya sudah survei, guys, dari anak buah saya, semua yang nggak loyal dengan saya, semua hancur, guys. Jadi itu kamu bisa tanya ke bos gendeng, semua hancur. Kalau nggak percaya langsung tanya ke saya, siapa aja, ya tidak mungkin saya share soal apa, itu kasihan, guys, privasi mereka, biar mereka yang merasakan sendiri kehancuran karena berkhianat, guys. Nah, disitulah, karena apa, kita sudah dikasih amanah, kita udah dikasih kepercayaan, dikasih modal yang berlebih, tapi apa, digunakan seenaknya, modal habis,
malah nggak belanja ke kita, malah ke belanja ke supplier yang lain. Itu kan mengecewakan, guys. Sedangkan kita bekerja dari hati. Saya bekerja bukan hanya cari uang, guys, tapi saya bekerja untuk diri orang lain banyak. Jadi untuk kemaslahatan bersama. Saya bekerja untuk bukan semata-mata saya cari duit, guys, tapi saya bekerja untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Tapi orang lain yang saya kasih manfaat malah menggunakan manfaat itu untuk hal yang tidak baik. Dia untuk berbelanja ke orang lain, padahal itu duit saya, guys, yang dibuat belanja. Tapi karena Allah tidak ridho, karena aku merasakan ganjalan di hati saya dan sakitnya di sini, seperti lagunya Cita Citata, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini, au au gitu. Saya pernah merasakan itu, tak buat beban, guys, biar Allah yang mengazab semuanya, karena saya bekerja dari hati. Dan untuk kalian semua itu saya itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan pernah menyanyiakan kepercayaan Bos Gendeng, guys, karena Bos Gendeng itu selalu diberikan rahmat oleh Allah, karena saya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya rezeki dan kemudahan, guys. Jadi disitulah, makanya ayo belajar dari pengalaman saya membangun sebuah usaha dari pedagang menjadi pebisnis. Dengan apa? Dengan menjadi orang yang jujur, dengan menjadi orang yang mudah dipercaya, dan menjadi orang yang amanah. Karena amanah itu sangat penting, guys. Uang yang kamu pakai itu adalah uangnya pabrik, uang yang kita pakai itu adalah uangnya investor. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin dan jadikanlah uang dagang, uang barang, uang modal jadi modal. Ambillah keuntungannya. Kamu akan selamat, kamu akan menjadi pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha muda, dan mungkin insya Allah akan lebih sukses dari saya jika kamu menjadi orang yang amanah. Ingat pesan saya, uang barang jadikan barang, ambil keuntungannya, syukur-syukur keuntungannya masukkan barang. Jadi kamu akan menjadikan plus. Stok barang kamu itu adalah tabungan kamu yang tidak akan pernah gampang habis. Kalau kamu tabung uang, besok ATM ada, kamu gesek ATM. Kalau kamu nabung di dompet kamu ketemu pura, kasih pura, kasih minuman, kasih buat orang senang-senang. Kalau kamu jadi barang, katakanlah jadi sandal, apa kamu pura mau kamu kasih sandal? Ndak mau, guys. Kamu beli bir dijoli sandal sepasang, ndak mau. Nah, Bu, aku arep ngerum ning karaokean iki enake sandal sak lusin gelem ta? Ndak mau, guys. Lah itulah guna. Kalau kamu pengen jadi mental pengusaha, kamu harus lebih senang melihat barang daripada kamu melihat uang. Karena ini adalah racun dunia. Ingat lagunya The Chancuces, racun. Nah ini racun dunia, guys. Ini racun dunia, guys. Nah, berarti apa? Kamu harus, kalau kamu pengen jadi pengusaha sukses, kamu harus senang lihat barang daripada kamu lihat uang. Kamu akan menjadi pengusaha sukses. Kalau nggak percaya, tagih ucapan Gus Gendeng. Senang lihat barang, jangan senang lihat uang. Cukup segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, guys. Karena apa? Akan ada video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Wassalam.